Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Saat ini tiba saatnya kita memuji Tuhan, kita mau tinggikan nama Tuhan, kita menyembah Tuhan di dalam hadiratnya. Dalam ibadah worship at home saat ini, kita bawa hidup kita lebih dekat kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Saat ini kami mau beribadah Tuhan, kami percaya hadirat-Mu nyata atas kami Tuhan. Kebaikan-Mu tercurah untuk kami Tuhan, sehingga kami boleh menikmati ibadah ini dari awal hingga pada akhirnya. Kami boleh merasakan relawatan-Mu Roh Kudus ada atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Haleluya Tuhan. Kami percaya Kau Allah yang bertahta atas setiap pujian umat-Mu Tuhan. Kau bertahta atas pujian umat-Mu, Kau dipuja dalam hadirat-Mu. Kami masuk dalam tempat kudus-Mu, tinggikan nama-Mu. Kau bertahta atas
Kami percaya lawatan-Mu turun atas kami Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu turun atas kami Tuhan. Kalau kami datang dengan berbeban berat, Engkau meringankan kami Tuhan. Engkau menjawab setiap pergumulan kami Tuhan. Bawa kami lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu Tuhan. Menikmati kasih-Mu Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus. Ku angkat tinggi panji-Mu. Ku bersujud dan menyembah-Mu. Raja segala Raja, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Ku angkat tinggi panji-Mu. Ku bersujud dan menyembah-Mu. Raja segala hadirat-Mu. Kami mau bersuka cita di dalam Engkau karena kami percaya Roh Kudus tercurah untuk setiap kami. Amin. Haleluya. Roh Kudus tercurah bagi setiap umatnya yang percaya kepadanya. Anggur baru-Mu Tuhan tercurah untuk kami. Memulihkan umatnya.
bahwa saat kita ada di tangan Tuhan, Tuhan memberi kuasa untuk kita menaklukkan dunia ini. Amin. Ku diberi kuasa oleh-Mu Tuhan. hidup kami Tuhan. Bahwa kami lebih dalam lagi Tuhan untuk menikmati tuntunan-Mu Roh Kudus. Bahwa kami lebih dalam lagi untuk merasakan hadirat-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Para tuntunan-Mu yang membawa kami Tuhan untuk lebih dekat kepada-Mu Yesus. Setiap saat, setiap waktu kami perlu Engkau Roh Kudus. Haleluya Jesus. Setiap saat, setiap waktu, ku
perlu Kau, Roh Kudus. Genggamlah erat tanganku, ku mau hidup dalam kebenaran. Kami perlu Engkau setiap saat, setiap waktu Tuhan. Setiap saat, setiap waktu, ku perlu Kau, Roh Kudus. Genggamlah erat tanganku, ku mau hidup dalam kebenaran. Tuntunanmu, Roh Kudus,
hidup dalam pengurapan-Mu, tuntunanmu Tuhan. Roh itu yang kami perlu Tuhan. Roh Kudus yang ku perlu, ku mau selalu mendengar suara-Mu Tuhan, hidup dalam pengurapan-Mu, tuntunanmu. Roh Kudus yang baik, Roh Kudus yang ku perlu, ku mau selalu mendengar suara-Mu, hidup dalam pengurapan-Mu, tuntunanmu. Kepada hambanya kami persilakan. Roh Kudus yang ku perlu, ku mau selalu mendengar suara-Mu, hidup dalam pengurapan-Mu. Sekali lagi katakan lebih sungguh-sungguh lagi di hadapan Tuhan. Haleluya. Roh Kudus, Oh Jesus. Roh Kudus yang ku perlu, ku mau selalu mendengar suara-Mu, hidup dalam pengurapan-Mu, Itu kerinduan kami Tuhan. hidup dalam Pengurapan-Mu. Oh Jesus. hidup dalam Pengurapan-Mu. Itu kerinduan kami sore hari ini Tuhan. Tanpa pimpinan dan tuntunan Roh Kudus, kami tidak akan pernah mampu dan sanggup berjalan dalam kehidupan ini. Oleh sebab itu kami rindukan, kami nantikan setiap hari pengurapan Roh Kudus memenuhi setiap kehidupan kami supaya langkah-langkah kami boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak ada keputusan-keputusan yang salah yang kami ambil Tuhan. Tidak ada jalan-jalan yang salah yang kami jalani Tuhan. Sebab kami tahu bahwa kami hidup dalam pimpinan dan tuntunan Roh Kudus dalam menjalani kehidupan sepanjang tahun 2024 ini. Kami sangat membutuhkan Tuhan. Kami tidak pernah mampu dan sanggup Tuhan, berdasarkan pengalaman-pengalaman yang kami punya sekalipun, kami tidak pernah mampu menjalani kehidupan tanpa tuntunan Roh Kudus. Oleh sebab itu sore hari ini mari berbicaralah sekali lagi supaya kami semua mengerti kehendak Tuhan. Kami tahu rahasia-rahasia yang membuat kami hidup berkemenangan di sepanjang tahun 2024 ini ya Tuhan. Dan kami Tuhan sudah bosan mengalami kegagalan, kekalahan. Kami rindu supaya kami di sepanjang tahun yang kami jalan ini, kami hidup di dalam kemenangan-kemenangan yang Tuhan sudah sediakan buat setiap kami. Mari Roh Kudus cengkram setiap kami. Bagi setiap kami yang mendengar setiap perkataan firman ini, biarlah kami boleh dipuaskan sore hari ini. Kami dimampukan, disanggupkan untuk melakukan dan mempraktekkan dalam setiap hidup kami Tuhan. Supaya kami betul-betul Tuhan mengalami kemenangan yang luar biasa lewat kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, biarlah dimanapun kami berada sore hari ini, kami boleh sungguh-sungguh dilawat Tuhan. Lewat setiap perkataan dan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih kiranya pengurapan yang baru turun memenuhi kami semua. Terlebih hamba-Mu Tuhan yang Kau pakai untuk menyampaikan isi hati-Mu sore hari ini. Biarlah hikmat dan pewahyuan Tuhan sendiri yang memperlengkapi hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu semua saudara. Kembali sore hari ini saya menyapa setiap kita dimanapun saudara berada. Apa kondisi keadaan yang sedang kita alami. Biarlah kita mau tetap percaya kepada janji Tuhan. Bahwa hidup ini kalau betul-betul dipimpin oleh Roh Kudus, maka hasil akhirnya pasti hidup di dalam kemenangan Tuhan. Amin. Bapak Ibu sore hari ini mari kita mau sama-sama belajar. Tidak bosan-bosannya saya mengingatkan kepada setiap kita bahwa
hari-hari yang kita jalani hari-hari ini semakin cepat Bapak Ibu. Tanpa disadari kita sudah masuk bulan kedua, bulan Februari di tahun 2024. Ya, 1 bulan lebih kita menjalani kehidupan di sepanjang tahun 2024. Ada banyak di antara kita pada waktu menjelang tahun baru tahun 2024 berkerinduan ya, untuk hidup lebih baik, hidup lebih berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Tetapi dalam perjalanan kehidupan apakah kita betul-betul sudah menjalankannya? Dan apa yang kita mau, apa yang kita inginkan, apa yang kita mimpikan, apakah sudah mulai kita raih di sepanjang bulan Januari ini? Dan sore hari ini kembali saya mengingatkan, jangan kita merasa nyaman dengan kondisi dan keadaan yang kita sedang alami. Ya, tahu-tahu sudah akhir Desember kembali, karena waktu berjalan sedemikian cepatnya. Dan sore hari ini bila kita mau belajar bersama-sama, kita mau merenungkan firman Tuhan, apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan, supaya itu boleh sungguh-sungguh kita lakukan dalam kehidupan ini. Ya. Judul renungan firman Tuhan sore hari ini yaitu, biarlah di sepanjang tahun 2024, kita sudah menginjak bulan yang kedua, jangan kita hidup karena melihat, tapi kita mau belajar untuk hidup karena percaya kepada janji Tuhan. Biarlah sore hari ini kita mau belajar apa yang pernah disampaikan oleh Rasul yang luar biasa, yaitu Rasul Paulus yang ada di dalam 2 Korintus pasalnya yang kelima, ayat 6 dan ayat yang ke-7. Kita mau belajar dari ayat firman Tuhan ini. 2 Korintus pasal yang kelima, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Saya akan bacakan buat kita semua. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Ayat yang ke-7 sebagai ayat perenungan kita. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Bapak Ibu, Rasul Paulus menuliskan bahwa beliau dalam perjalanan kehidupan setelah mengenal Tuhan. Ya, sebelumnya beliau adalah seorang yang begitu membenci Tuhan. Sehingga suatu ketika oleh karena kasih karunia Tuhan dilawat oleh Tuhan. Dan sejak itu terjadi pertobatan dalam kehidupannya. Dan sejak dari pertobatannya sampai hari matinya, dia menjadi seorang rasul yang begitu luar biasa dan menuliskan sebuah tulisan yang begitu luar biasa yang menyatakan bagi kita semua untuk kita meneladani apa yang telah dia lakukan. Dia katakan bahwa hidupnya bukan oleh karena melihat, tapi hidupnya oleh karena percaya. Dan biarlah itu menjadi tema dalam kehidupan kita sepanjang tahun 2024. Supaya kita hidup bukan karena melihat kondisi keadaan yang terjadi di sekitar kita atau yang sedang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Tetapi kita mau belajar untuk hidup karena percaya kepada janji Tuhan. Biarlah kita mau sungguh-sungguh tidak bergantung kepada situasi kondisi keadaan kita. Ya, sehingga itu membuat seringkali kita menjadi putus asa, kita menjadi hilang pengharapan, kita menjadi sangat-sangat khawatir dengan kehidupan ini. Tapi kita mau belajar seperti yang Rasul Paulus katakan dan dia praktekkan dalam kehidupannya. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan Rasul Paulus dalam sepanjang perjalanan pelayarannya, ya, pengiringannya kepada Tuhan, ada banyak perkara-perkara yang dia alami, ada penderitaan, ada tekanan, ada aniaya. Ya, ada perkara-perkara kalau kita mau lihat dan pelajari dalam kehidupan Rasul Paulus, perkara-perkara yang luar biasa, yang tidak enak menurut ukuran kita, ya, dialami oleh Rasul Paulus. Tapi dia berkata, dia hidup sampai akhirnya dan berkemenangan karena dia punya sebuah pedoman hidup, bahwa dia hidup bukan karena apa yang dia lihat, tapi dia hidup karena dia percaya kepada janji Tuhan. Biarlah itu akan menjadi bagian dalam setiap kehidupan kita hari-hari ini. Apapun boleh terjadi dalam kehidupan ini. Ada tantangan, ada tekanan, ada penderitaan, ada kondisi di mana kita merasa tidak nyaman. Tetapi bila kita tidak melihat apa yang sedang terjadi di sekitar kita, tapi kita mau percaya kepada janji Tuhan, kita mau percaya kepada firman Allah, kita mau percaya kepada Tuhan saja yang memberikan kemenangan dalam setiap kehidupan ini. Firman Tuhan katakan tadi bahwa mari kita hidup bukan dengan apa yang kita lihat, tapi kita hidup karena percaya. Ya, percaya kepada siapa? Kita akan buka dalam Amsal pasal yang ketiga ayat yang kelima. Amsal 3 ayat yang kelima. Ya, dituliskan di sana, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Yang perlu kita percayai adalah Tuhan, ya, dengan segenap hati kita. Kalau kita betul-betul percaya kepada Tuhan, maka apapun yang sedang kita alami dalam kehidupan ini, saya yakin dan percaya pasti ujung-ujungnya kita pasti mengalami yang namanya kemenangan di akhirnya. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan, tadi dikatakan Rasul Paulus ngajarin kita, ya,
Jangan kita hidup karena melihat kondisi keadaan sekitar kita, tapi kita percaya kepada siapa? Yaitu percaya kepada Tuhan. Ya. Kalau kita melihat dalam Yohanes pasal pertama ayat yang pertama, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Artinya kalau Kamsal berkata, mari kita percaya kepada Tuhan, ya. Artinya bahwa kita juga harus percaya kepada firman-Nya. Ya. Seringkali kita berpikir kalau kita mau percaya kepada Tuhan, kita tidak bisa melihat Tuhan secara fisik. Bagaimana caranya kita percaya kepada Tuhan yang tidak kelihatan? Ya. Tapi firman Tuhan katakan tadi dalam kitab Injil Yohanes dikatakan pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Artinya Bapak Ibu, kalau kita sekalipun tidak pernah melihat Allah secara fisik, tapi kita bisa melihat Allah lewat firman Tuhan. Dan kalau kita melihat dalam firman Tuhan, ada kurang lebih sekitar 7.000 janji Tuhan bagi setiap kita. Tadi saya melihat dan mempelajari ya, ada banyak hamba-hamba Tuhan yang mempelajari Alkitab ini, mereka berkata ada kurang lebih 7.000 janji Tuhan bagi setiap kita. Kalau kita membayangkan ada sekitar 7.000-an janji Tuhan, yang pasti Tuhan genapkan dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita bandingkan kebutuhan kita dalam hidup ini kira-kira apa saja sih? Ya, pasti janji Tuhan itu berlebih dibandingkan kebutuhan kita untuk kita hidup sepanjang ada di bumi ini. Ya, kita harus percaya kepada firman Tuhan yang adalah janji. Ya. Kalau kita percaya kepada janji Tuhan, maka kita tidak perlu khawatir tentang kehidupan ini. Kita tidak perlu takut menghadapi kehidupan ini, meskipun kita melihat sekitar kita melihat kondisi dan keadaan kita hari ini. Sepertinya tidak mungkin, sepertinya mustahil. Tapi kalau kita ingat tentang janji firman Tuhan, itu pasti tergenapi dalam kehidupan ini. Sekali lagi bahwa mari Bapak Ibu kita mau belajar bahwa di sepanjang tahun 2024 yang berjalan sedemikian cepatnya, kita mau berubah. Kalau tahun-tahun kemarin kita hidup karena kita melihat sehingga muncul kekhawatiran, ketidakbahagiaan, karena kita seringkali bergantung kebahagiaan kita bergantung dengan kondisi keadaan kita. Kalau keadaan kita baik-baik, uang kita cukup, ya kan, kita dalam kondisi sehat, kita bisa berbahagia. Tapi kalau keadaannya sebaliknya, kita tidak bisa berbahagia. Itu karena kita bergantung kepada apa yang kita lihat dan apa yang kita rasakan, apa yang kita alami. Tapi kalau kita belajar untuk kita hidup karena kita percaya kepada janji Tuhan, saya yakin dan percaya Bapak Ibu, apapun kondisi, apapun keadaan yang hari-hari ini sedang kita alami, tidak akan pernah membuat kita khawatir, tidak akan pernah membuat kita kehilangan kebahagiaan, tidak akan membuat kita kehilangan sukacita. Ya, kita akan terus berkata, aku bersyukur Tuhan, karena aku tahu bahwa kondisi keadaan yang sedang ku alami ini sementara, tidak sepanjangnya seperti itu. Dan aku betul-betul percaya kepada janji-janjimu bahwa janjimu pasti tergenapi dalam kehidupan ini. Amin. Kita mau melihat Bapak Ibu, ya, siapa sih yang memberikan janji? Ya, tadi dikatakan bahwa Tuhan harus kita percayai. Tuhan yang adalah firman itu harus kita percaya, dan kita mau melihat seperti apa sih janji yang diberikan kepada kita. Siapa yang memberikan janji itu? Ya. Seringkali kalau kita ketemu dengan sesama manusia, kalau ada seseorang, baik itu teman, sahabat, atau mungkin orang yang kita kenal, dan dia sedang berjanji kepada kita, seringkali kita akan melihat terlebih dahulu track recordnya orang itu seperti apa, karakternya seperti apa, sebelum kita betul-betul mempercayai apa yang dia janjikan. Betul enggak Bapak Ibu? Ya. Kalau ada seseorang yang berjanji, oh kamu butuh mobil ya, kamu butuh motor, aku akan sediakan, aku akan berikan motor ataupun mobil. Kita akan melihat terlebih dahulu, ya, siapa orang yang berjanji tadi itu. Karakternya seperti apa, track recordnya seperti apa. Kalau orang ini sudah terkenal memang, suka memberi, suka melakukan sesuatu, menolong orang yang susah, kita bisa mempercayainya. Meskipun itu pun belum tentu Bapak Ibu. Tapi minimal kita berani untuk mempercayakan, untuk berharap. Ya kan? Tapi kalau kita melihat bahwa orang yang berjanji tadi ini cuma sekedar ngomong dan sebagainya, kita tidak akan mudah untuk mempercayainya. Dan pada saat sore ini kita mau melihat Bapak Ibu, siapa sih yang berjanji di dalam Alkitab, di dalam firman Tuhan yang tadi dikatakan ada kurang lebih sekitar 7.000-an janji yang disediakan kepada setiap orang-orang yang mengasihinya. Kita akan melihat terlebih dahulu ya di dalam Mazmur ayat yang pasal yang ke-12 ayat yang ke-7. Ya, Mazmur pasal yang ke-12 ayat yang ke-7. Ya. Janji Tuhan adalah janji yang murni,
bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Karakter janji yang Tuhan sediakan bagi setiap kita orang-orang yang percaya kepada Dia. Yang pertama bahwa janji Tuhan itu adalah janji yang murni, yang sudah teruji seperti perak. Jadi kita tidak perlu khawatir lagi Bapak Ibu bahwa apa yang tertulis, bahwa apa yang sudah dijanjikan Tuhan yang kita bisa baca dan renungkan di dalam firman-Nya, di dalam Alkitab ini, itu janji yang sudah teruji kebenarannya, yang pasti itu tergenapi kalau kita mempercayainya. Kita melihat yang kedua, Mazmur pasal yang ke-89 ayat yang ke-35. Ya. Mazmur 89 ayat yang ke-35. Aku tidak akan melanggar perjanjianku, kata Tuhan, dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Ya, kita akan melihat yang kedua, tentang siapa pemberi janji dan seperti apa karakter dari janji yang Tuhan sediakan kepada setiap orang yang mau mempercayainya. Dikatakan firman Tuhan bahwa aku Tuhan Allah tidak akan pernah melanggar perjanjian. Jadi apa yang tertulis di dalam Alkitab, ada banyak janji-janji yang bisa kita nikmati dalam kehidupan ini. Itu tidak akan pernah dilanggar oleh Tuhan. Pasti tergenapi, pasti terwujud dalam kehidupan ini. Firman Tuhan katakan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga kita akan lihat 2 Petrus 3, 9 bagian A. 2 Petrus pasal yang ketiga 9a. Ya, 2 Petrus sudah ketemu? Ya. Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Mungkin Bapak Ibu kita sudah mempercayai tentang janji Tuhan. Kita sudah menantikan tapi kok belum terwujud. Jangan kita berpikir bahwa Tuhan lalai, Tuhan lupa akan janjinya. Ya, tapi firman Tuhan katakan dengan jelas bahwa Tuhan tidak akan pernah lalai untuk menepati janjinya. Tuhan pasti menggenapi dalam setiap kehidupan kita. Sekali lagi Bapak Ibu, mari kalau kita rindu sepanjang tahun ini kita hidup berkemenangan, ya. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup ini, dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita, dalam usaha pekerjaan kita, ya, dalam kesehatan tubuh kita, masa depan kita, apapun ya, yang sedang Tuhan izinkan terjadi, jangan kita berkecil hati, jangan kita berputus asa. Kita mau belajar untuk kita hidup bukan karena melihat apa yang terjadi dalam hidup kita, tapi kita mau belajar hidup oleh karena percaya kepada janji Tuhan. Apapun, kalau engkau sedang mengalami keadaan-keadaan yang tidak baik, ada tekanan, ada penderitaan, ada aniaya dalam hidup kita, terus baca dan renungkan firman Tuhan, cari janji-janji Tuhan yang berkaitan dengan kondisi dan keadaanmu. Mulai ucapkan itu dengan iman, mulai mempercayainya. Saya yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah lalai untuk menggenapi janjinya itu terwujud dalam setiap kehidupan kita. Amin. Ya, oleh sebab itu kita mau belajar Bapak Ibu. Kalau kita melihat di dalam Alkitab ada banyak contoh-contoh ya tokoh-tokoh Alkitab yang mereka menerapkan ya, pola hidup yang seperti kita dengar bersama saat sore hari ini. Mereka belajar untuk mereka hidup bukan karena melihat kondisi keadaan yang saat itu sedang terjadi dalam hidup mereka, tapi mereka belajar untuk mereka mempercayai akan janji Tuhan. Kalau Bapak Ibu nanti bisa ada waktu di rumah, coba cari dan renungkan bagaimana kehidupan Abraham, bagaimana kehidupan Ishak, bagaimana kehidupan Yakub, bagaimana kehidupan Yusuf. Di dalam perjalanan kehidupan mereka itu mirip dengan apa yang kita alami hari-hari ini. Mereka juga mengalami kesusahan dalam hidup mereka. Mereka mengalami tekanan, mereka mengalami penderitaan, mereka boleh mengalami masalah dalam kehidupan mereka. Tapi mereka tidak berhenti sampai di situ, mereka tidak putus asa, mereka tidak hilang pengharapan. Ya, tapi mereka belajar untuk mempercayai janji Tuhan. Ya. Pada waktu mereka menerima janji Tuhan, mereka belajar untuk mempercayainya. Meskipun tidak langsung ujuk-ujuk pada waktu itu terwujud, ya, tahun depan terwujud. Tetapi mereka terus menantikan waktunya Tuhan untuk menggenapi janjinya. Bagaimana Abraham, dia usia sudah lanjut untuk menerima anak. Ya. Tapi karena itu adalah janji Tuhan, dia terus menantikan. Bagaimana Ishak menantikan bahwa Tuhan akan membuat dia bangsa yang besar dan itu Tuhan wujudkan. Ya, oleh sebab itu mari Bapak Ibu kita mau belajar karena tokoh-tokoh dalam Alkitab pun mengalami hal yang sama. Ya, zamannya berbeda, mungkin perbedaan kondisi keadaan itu juga berbeda apa yang sedang kita alami. Tetapi percaya bahwa apa yang pernah dialami oleh Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf dan lain-lain tokoh-tokoh dalam Alkitab yang mereka pada waktu sedang mengalami
posisi-posisi yang tidak nyaman dalam kehidupan mereka. Dari seluruh aspek kehidupan, mereka mempercayai janji Tuhan. Mereka tetap percaya kepada Tuhan yang memberikan janjinya. Dan pada waktu mereka mempercayai Tuhan dan janjinya, maka mereka mengalami pertolongan Tuhan. Mereka mengalami bahwa janji itu tergenapi dalam hidup mereka. Mari hari-hari ini kita mau belajar. Apapun kondisimu, mungkin hari ini kau sedang sakit. Sudah datang kepada dokter demi dokter. Ada dikatakan di sana ada dokter spesialis A. Di sini lebih ciamik dan sebagainya. Saudara datang ke situ tapi belum ada kesembuhan. Tetap percaya bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Bahwa bilur-bilurnya itu pasti menyembuhkan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu, supaya kita bisa mengalami, menikmati janji Tuhan tergenapi dalam kehidupan kita, mari kita mau pelihara, memiliki 3 hal. Yang sederhana, yang pertama kita mau belajar untuk memiliki iman, mengimani apa yang Tuhan janjikan. Pada waktu engkau membaca dan merenungkan firman Tuhan, ada ayat yang Tuhan munculkan, imani itu. Dan saya yakin dan percaya pada waktu engkau mengimani, maka itu pasti terwujud dalam kehidupanmu. Seperti apa yang pernah dialami oleh Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf, dan sebagainya. Pada waktu mereka menerima janji Tuhan dan mereka belajar untuk mengimani, meyakini apa yang Tuhan janjikan dan akhirnya itu terwujud dalam kehidupan mereka. Jadi yang pertama, mari miliki, ya, munculkan iman dari setiap janji Tuhan yang ada. Yang kedua, biarlah kita memiliki kesabaran untuk menantikan janji Tuhan. Ya, karena setiap janji yang Tuhan berikan itu tidak langsung ujuk-ujuk. Karena yang punya waktu itu Tuhan, pasti yang terbaik waktunya. Pasti tepat waktu. Oleh sebab itu mari kita miliki kesabaran. Jangan kita berpikir dan jangan kita mulai berkata, kok enggak terwujud ya. Tuhan bohong ya. Atau Tuhan lupa, Tuhan lalai. Enggak Bapak Ibu, semua ada waktu Tuhan yang terbaik dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu miliki kesabaran untuk kita menantikan perwujudan dari janji Tuhan. Yang ketiga, kita harus memiliki janji Tuhan. Ya, saya yakin setiap kita pasti memiliki janji Tuhan. Tadi sudah saya katakan, di dalam Alkitab ini ada kurang lebih 7.000 janji yang Tuhan sediakan dalam setiap kehidupan kita. Tetapi ada juga di antara kita yang memiliki janji-janji secara pribadi. Dan kalau Bapak Ibu rindu, tidak apa-apa Bapak Ibu berdoa, minta kepada Tuhan. Janji-janji apa yang Tuhan berikan kepada kita secara pribadi. Dan saya yakin dan percaya bahwa itu pun sanggup Tuhan wujudkan dalam kehidupan kita hari-hari ini. Amin Bapak Ibu. Ya, kita akan melihat ya, selanjutnya Bapak Ibu. Ya. Kira-kira apa sih yang kita butuhkan dalam kehidupan sementara kita ada di bumi? Kalau kita tadi melihat dan mendengar bahwa ada kurang lebih 7.000-an janji yang Tuhan sediakan bagi setiap kita, orang-orang yang mengasihi Dia, yang mempercayai Dia. Ya, ada 7.000-an dan kalau saya mengklasifikasikan mungkin cuma ada sekitar 6 ataupun 7 kebutuhan dalam hidup ini. Yang pertama tentang masa depan. Ya kan? Seringkali kita melihat kita ada banyak orang-orang yang khawatir tentang masa depannya. Masa depan anaknya, masa depan tentang keluarganya, masa depan tentang usaha pekerjaannya, masa depan tentang nanti anaknya gimana dan sebagainya. Ini seringkali menjadi sebuah dasar kebutuhan manusia sementara mereka hidup di bumi. Tetapi Tuhan janjikan dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11, yaitu ayat yang begitu luar biasa yang seringkali kita baca dan kita seringkali mendengarkan. Ini adalah janji Tuhan bagi masa depan kita. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Ini janji Tuhan, salah satu. Ya. Ada banyak ayat-ayat yang menyampaikan tentang janji Tuhan berkaitan dengan masa depan bagi setiap orang-orang percaya, orang-orang yang mengasihi Dia, orang-orang yang beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan menuliskan, ada banyak janji-janji yang Tuhan berikan dan Tuhan sediakan bagi masa depan orang-orang ini. Ya, ini salah satunya. Ya. Kita tidak perlu khawatir tentang kehidupan sebab Tuhan telah menuliskan sebuah janji. Apalagi, ya, yang kedua mengenai masalah makan, minum, pakai. Ini kebutuhan kita kan sementara kita di bumi kan, kita perlu makan, kita perlu minum, kita perlu pakai baik baju dan tempat tinggal dan sebagainya. Nanti Bapak Ibu bisa baca ya Matius 6, 25, 26. Saya tidak akan bacakan karena waktu, tetapi itu ayat tertulis berkaitan dengan janji Tuhan mengenai bahwa Tuhan pasti mencukupkan segala kebutuhan kita makan, minum, pakai. Yang ketiga, dalam keluarga Tuhan menjanjikan sebuah kebahagiaan, Tuhan menjanjikan ada damai sejahtera dalam sebuah rumah tangga. Itu ayat janjinya pun banyak.
Ya, nanti saudara bisa baca juga dalam Mazmur 128 ayat yang ketiga. Itu berkaitan dengan janji Tuhan untuk keluarga. Apalagi kesembuhan pada waktu sakit. Ada ayatnya, Yesaya 53 ayat yang kelima. Yang berkata bahwa oleh bilur-bilurku maka engkau menjadi sembuh. Apapun sakit penyakitnya, itu janji yang Tuhan sediakan. Selanjutnya dalam apa? Keuangan ataupun dalam pekerjaan, dalam bisnis. Ayat janjinya juga ada. Ulangan 28 ayat yang ke-18. Tentang keamanan, perlindungan Tuhan. Ada janjinya juga tentang penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Ya. Yang terakhir, dalam kehidupan yang kekal pun Tuhan sudah menjanjikan bahwa kalau kita setia sampai akhir hidup kita mengiring Tuhan. Tidak menyangkal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Tuhan juga sudah berjanji bahwa kita tidak akan pernah mati, tapi kita akan mengalami kehidupan yang kekal. Sekali lagi Bapak Ibu, saudari kita mau belajar ya. Apapun yang menjadi kebutuhan kita, sementara kita hidup di bumi yang cuma 70-80 tahun tadi itu, ya, apapun kebutuhan kita, dari seluruh aspek kehidupan ini, Tuhan sudah menuliskan janji-janjinya yang kurang lebih 7.000-an lagi tadi itu di dalam Alkitab. Oleh sebab itu mari ya, cari tahu, ya, banyak baca, banyak merenungkan firman Tuhan supaya kita mengerti janji-janji apa saja sih yang Tuhan sediakan bagi kita, orang-orang yang mau mengasihi Dia dan percaya kepada Dia. Maka kita tidak akan pernah khawatir untuk menghadapi apapun dalam hidup ini. Kita tetap menjadi orang-orang yang berbahagia dalam segala situasi, kondisi, keadaan. Sebab apa? Sebab kita adalah orang-orang yang menerima janji Tuhan yang pasti tergenapi dalam hidup ini kalau kita mempercayai Dia. Amin. Sebagai ayat penutup, ada sebuah kejadian di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-20, ya, ayat yang ke-29. Suatu ketika Yesus setelah bangkit dari kematian, dia menampakkan diri kepada murid-murid. Dan di antara murid-murid ada seseorang yang tidak hadir pada waktu itu, yaitu Thomas. Pada waktu diceritai dengan murid yang lain bahwa Yesus bangkit dan telah menemui mereka, Thomas gak percaya. Dia ngomong, sebelum aku ketemu Yesus sendiri dan mencucukkan tanganku pada bekas paku yang ada di tangan dan di lambungnya, aku gak percaya. Terus sebagai ayat penutup, Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-29. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Yesus saja, Bapak Ibu, ya, dia kurang menghargai ataupun menegur ada salah seorang muridnya yang tidak percaya karena belum melihat. Ya. Sehingga dia katakan, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ya, demikian juga bagi setiap kita sore hari ini. Jangan kita menjadi orang yang percaya, aku akan percaya kalau sudah ngalami. Ya, sakit disembuhkan, aku percaya bahwa firman Tuhan yang berkata oleh bulu-bulunya aku menjadi sembuh. Dan sekarang karena aku belum sembuh, aku gak percaya. Ya. Aku percaya kalau aku sudah diberkati. Ya. Keuanganku lancar-lancar saja, aku percaya. Dan kalau itu belum terjadi, aku gak percaya. Jangan Bapak Ibu, biarlah kita mau belajar. Ya, seperti 11 murid yang lain. Yang dia percaya meskipun belum melihat. Sebab Tuhan menegur Thomas karena dia berkata, kalau aku belum melihat, aku gak percaya. Ya. Tetapi firman Tuhan katakan berbahagialah orang-orang yang mempercayai firman Tuhan, yang adalah janji Tuhan, yang adalah pribadi Tuhan sendiri. Dan pada waktu kita percaya kepada janjinya, maka apapun yang sedang kau alami dalam hidup ini, itu pasti Tuhan luputkan kita dan janjinya tergenapi dalam hidup kita. Dan kita akan menjadi orang-orang yang berkemenangan dalam hidup ini. Amin. Mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita mau belajar terus Bapak Ibu. Karena kalau kita tidak mau merenungkan, ya, mempraktekkan firman Tuhan, maka kita tidak akan pernah mengalami yang namanya terobosan-terobosan dalam hidup ini. Penggenapan-penggenapan akan janji-janji Tuhan. Oleh sebab itu biarlah kita mau belajar menjadi orang yang haus, orang yang lapar. Untuk kita membaca, merenungkan, mendengarkan firman Tuhan. Dan pada waktu kita membaca, merenungkan, ataupun mendengarkan firman Tuhan, ada sesuatu firman yang betul-betul itu nemplak kehidupan kita. Mari kita mau belajar untuk kita menerapkan, mempraktekkannya. Supaya kita betul-betul mengalami sebuah perubahan dalam hidup ini. Jangan sampai kita tertipu dengan kondisi keadaan hari-hari ini. Yang membuat kita lupa bahwa Tuhan rindu untuk senantiasa menggenapi janji-janjinya yang luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Yang tidak bergantung kepada situasi, kondisi, keadaan apapun juga yang ada di dunia ini. Sebab janji Tuhan itu pasti terwujud. Janji Tuhan itu pasti tergenapi dalam setiap kehidupan orang-orang percaya. Oleh sebab itu nantikan dia dengan sabar. Tetap mengimani janji Tuhan.
Dan saya yakin dan percaya di sepanjang perjalanan kehidupan kita menjalani hari-hari ini, kita akan senantiasa menjadi orang-orang yang berkemenangan. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu sore hari ini. Ajarilah kami Tuhan untuk mengalihkan gaya hidup kami seperti tahun-tahun yang lalu. Bahwa kami hidup karena kami melihat kondisi keadaan kami, seringkali iman percaya kami juga Tuhan berubah-ubah, bergantung kepada situasi kondisi keadaan yang sedang kami alami. Tapi kami mau belajar seperti apa kata firman sore hari ini, bahwa kami hidup bukan karena melihat, tapi kami hidup oleh karena kami mempercayai Tuhan, mempercayai firman-Nya, mempercayai janji-janjinya. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami Tuhan, tidak membuat kami Tuhan kehilangan kepercayaan kami kepada firman-Mu, tapi justru membuat kami semakin percaya akan janji-Mu. Oleh sebab itu berikan kepada kami iman Tuhan, supaya kami sanggup mempercayai setiap perkataan firman-Mu, dan berikan kepada kami kesabaran Tuhan, supaya kami boleh belajar menantikan waktunya Tuhan. Dan kalau ada janji-janji secara khusus, secara spesial, secara pribadi atas kami, biarlah itu juga terwujud Tuhan karena kami mempercayainya. Terima kasih Tuhan, kami tidak mau Tuhan menjadi orang-orang yang kalah di sepanjang tahun ini, tapi kami rindu menjadi orang-orang yang berkemenangan senantiasa Tuhan. Karena kami memiliki sebuah sudut pandang yang berbeda, bahwa kami hidup karena kami percaya kepada Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu sore hari ini. Dan kami berdoa Tuhan, setiap kondisi keadaan dari jemaat Tuhan yang ada hari-hari ini, kami yang berduka oleh karena kehilangan orang-orang yang kami cintai dan kami kasihi Tuhan, kami minta kepada Tuhan ada kekuatan yang daripada Tuhan, penghiburan yang daripada Tuhan, ada sukacita yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kami, yang memampukan dan menyanggupkan kami untuk kami tetap Tuhan, kondisi kami tetap bersukacita di hadapan Tuhan. Dan kalau kami dalam keadaan kondisi sakit Tuhan, bagian tubuh kami, apapun sakit penyakit yang telah ada dalam tubuh kami, kami tetap yakin dan percaya bahwa oleh kuasa bilur-bilur-Mu, sakit penyakit disembuhkan secara tuntas Tuhan. Karena tubuh kami adalah bait Allah di mana roh Allah itu tinggal di dalamnya. Kalau rumah tangga keluarga kami mengalami kekacauan, hubungan yang tidak harmonis antar keluarga, Tuhan tolong supaya Tuhan sempurnakan Tuhan keluarga kami, hubungan kami dipulihkan Tuhan secara ajaib. Yang kami alami dalam usaha pekerjaan Tuhan, bisnis apapun yang kami kerjakan yang mengalami kemerosotan, bahkan diambang kebangkrutan, bahkan kebangkrutan sekalipun Tuhan sanggup membangkitkan kembali, Tuhan sanggup memulihkan kembali, dan Tuhan sanggup membuat usaha pekerjaan kami berkembang secara luar biasa Tuhan. Ada orang-orang yang mungkin di PHK hari-hari ini kehilangan pekerjaan, Tuhan sanggup menyediakan lapangan pekerjaan yang terbaik. Anak-anak yang kami sedang bersekolah Tuhan, yang melanjutkan Tuhan ke tingkat ataupun jenjang yang lebih tinggi lagi, Tuhan yang menyediakan segala kebutuhan keuangan untuk terus Tuhan pembiayaan semua tercukupi oleh karena pertolongan Tuhan. Apapun kondisi kami tetap percaya kepada janji-Mu bahwa semua pasti tergenapi dalam kehidupan kami pertolongan-Mu Tuhan. Mari jemaat Tuhan, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Jikalau kau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allah-Mu dan taat melakukan dengan sungguh-sungguh setiap hari dalam kehidupanmu, maka keluar dan masukmu diberkati oleh Tuhan. Di desa, di kota, dimanapun Tuhan tempatkan diberkati. Tempat adonanmu diberkati, lumbung-lumbungmu diberkati, kandungan istri dan keturunanmu diberkati. Engkau semakin dari semakin naik dan tidak turun, dijadikan yang kau kepala dan bukan ekor. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima semua ini dalam kasih karunia Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua.